Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Kami dari dulu penasaran yang namanya showroom mobil, bisnis showroom mobil. Kenapa orang berani investment yang sangat besar angkanya untuk suatu showroom mobil? Yes, kami banyak melakukan research sih untuk beberapa bisnis, tapi untuk showroom mobil kami belum pernah melakukan research. Makanya nonton video ini sampai habis, ikut kami untuk belajar mengenai showroom mobil. Kenapa mesti investment ratusan miliar untuk suatu produk yang belum tahu produk apa yang nanti akan dijual di tahun depan, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Itu sangat berisiko tinggi menurut kami. Kenapa orang berani melakukan? Maka nonton video ini sampai habis. Nah, kebetulan sekarang kami berada di Surabaya. Ada pembukaan showroom yang sangat besar dan ini di tanah 4.300 meter persegi, luas bangunannya 1,6 hektar. Luar biasa. Ini adalah showroom Chery terbesar se-Indonesia. Brand mobil Chery merupakan brand yang membuat kami mengubah cara pandang kami kepada mobil asal China. Yes, dulu pandangan kami mengenai, bukan kami saja sebenarnya, banyak orang di Indonesia pandangannya mengenai mobil China tuh tidak terlalu bagus. Namun setelah Chery masuk lagi ke Indonesia ini sekarang, berubah pandangan kita. Apa yang bikin mengubah? Ini. Mobil-mobilnya sekarang luar biasa. Pertama kali kami diperkenalkan ke Chery lagi itu Tiggo 7. Dan kami kaget, loh kenapa jadi begini? Sekarang Chery di Indonesia modelnya sudah banyak sekali. Yang dipamerkan di sini aja di dalam showroom ini ada Tiggo 8. 8 pun ada bermacam-macam lagi. Ada Chery J6, ada Tiggo 5X, dan ada Omoda. Nah ini Tiggo 8 merupakan mobil yang sangat-sangat mature suspensinya. Mature kenapa? Kayak udah bikin mobil lama sekali. Tapi memang ternyata di China-nya Chery itu bikin mobil sudah lama juga. Dan ini mobil suspensinya enak, nyaman, dipakai jalan jauh, enak. Ada bermacam-macam Chery Tiggo 8 ini. Dan Tiggo itu merupakan sub-brand dari Chery. Ini ada yang mesin 1600, ada yang mesin 2000, ada juga yang all-wheel drive. Banyak pilihannya. Dan lihat ini dalamnya, ini mobil proper sekali, semuanya lapis kulit, duduknya enak, audionya Sony, dipakai jalan jauh itu enak ya. Sampai Ridwan Hanif beli Tiggo 8 berapa biji tuh buat dia road trip jauh 1 juta kilometer. Oh iya, garansi mesinnya 1 juta kilometer, 1 juta, malah nggak pernah ketemu mobil yang 1 juta kilometer kami. Dan ini ada Tiggo 5X, merupakan yang terkecil dari mobil-mobil Chery yang dijual di Indonesia. Dan kami sudah pernah coba ini, kita nyetir ke Pelabuhan Merak untuk ngecek kondisi pelabuhan tersebut sebelum mudik. Itu videonya ada di channel Om Mobi. Dan ini walaupun yang paling kecil, tapi lihat dalamnya nih, masih sangat lega di depan maupun di belakang. Tuh di belakang posisi nyetir kami. Lega, duduknya enak. Dan ini yang favorit kami adalah sub-brand Omoda. Ini pertama kali keluar di Indonesia. Wah, modelnya menarik sekali. Ini orang-orang banyak pikir, wah mobil apa tuh? Merek premium ya? Dan ini mereknya kan Omoda di depan, nggak ada Chery-nya sama sekali. Orang nggak tahu ini tadinya adalah mobil dari China. Memang, dan dari belakang itu benar-benar mirip mobil premium. Omoda ini ada yang Omoda 5 biasa dan Omoda E5. Nah, E5 itu berarti Omoda yang ini adalah listrik. Dalamnya juga mewah, ini dipakainya enak. Di Gias kemarin kami pesan ini, beli ini, langsung di delivery. Dan sebelum kami sempat make, bahkan langsung diambil sama Mas Mobi untuk dia beli. Jadi kami beli dan langsung dia beli lagi. Itu dikasih untung dikit. Ya tapi anyway, itu karena mobil ini mobil enak, mobil listrik yang enak sekali untuk disetir sehari-hari. Kenceng, nyaman. Dan ini sudah pernah kami coba naik ke atas Dieng. Nah, itu tanjakan-tanjakan ekstrim. Mobil-mobil internal combustion yang kami konvoy itu sama mobil internal combustion, mereka udah ngos-ngosan mobil internal combustion. Ini power yang dipakai masih, kalau nggak salah di bawah 20% deh. 12% aja power dipakai tanjakan ekstrim. Nah, apa nama tanjakan itu? Krakalan. Krakalan. Iya, santai aja nanjaknya.
Luar biasa ini mobil. Tapi ternyata mereka keluar Chery yang baru lagi, listrik yang sangat keren. Nih, Chery J6. Pertama kali kami lihat mobil ini yaitu di Wuhu. Yes, kami jalan-jalan sama Chery sampai ke Wuhu. Ini dulu namanya Jayco J6, tapi untuk di Indonesia dikasih nama Chery J6. Bentuknya keren sekali. Ini adalah proper SUV. Kenapa? Karena yang versi IWD, Intelligent Wheel Drive, itu all wheel drive. Dan sudah kami coba off-road, yes beneran bisa off-road. Walaupun bukan off-road yang sangat ekstrim sekali, tapi ini bolehlah main-main tanah kalau kita ganti ban yang AT atau MT. Bentuknya menarik. Satu lagi, kencengnya luar biasa. Ini klaimnya 0 ke 100 yang IWD 0 ke 100 6,5 detik. Kenyataannya ternyata bohong. Setelah kami tes bukan 6,5 detik 0 100, 5,9 detik. Keren pula kan, itu electric seat. Ya ada plus minusnya lah mobil-mobil begini, tapi ini overall enak, keren, dan gagah ya. Udah gitu bisa main tanah lagi dikit-dikit. Sampai Om Fitra juga beli. Tadi kami kepikiran beli, tapi begitu Om Fitra udah beli, nggak jadi beli. Kami nggak jadi beli karena dia udah duluan, nanti kalau misalnya kita beli juga, nanti disangka ikut-ikutan dia. Kami nggak mau disangka ikut-ikutan. Padahal kami duluan yang niat. Waktu di Wuhu tuh pertama kali kami lihat, itu kami ini harus masuk Indonesia dan kami akan beli. Ini jok udah mundur sendiri ya. Tapi masih enak belakangnya, panoramic roof gede. Ini mobil listrik yang hampir sempurna. Range-nya ini 418 km, cukup sekali. Cukup sekali. Biasanya kan SUV begini belakangnya ban serep. Ya, karena ban serep sudah di lokasi tempat lain. Enggak, ini nggak pakai, ini pakai space saver. Pakai tire repair kit. Jadi tempat belakang sini dimanfaatkan untuk jadi bagasi ekstra. Ini kita bisa naruh charger segala macam tanpa buka pintu yang gede yang berat. Kita bisa akses barang-barang yang tidak terlalu besar di sini. Dan ini kuncinya ngikut kunci mobilnya, jadi ikut central lock. Kan lega, enak, bawa stick golf muat. Buat bawa 3-4 stick golf mungkin jangan muat tumpuk. Showroom mobil itu ada yang 1S yang hanya sales aja, ada juga yang 3S, sales, service, spare parts. Nah, untuk Chery Mentari Surabaya ini 3S plus ada body works juga, body painting juga. Dan ini kita sekarang berada di lantai dasarnya, ini untuk servisnya. Dia punya 10 stall, parkiran untuk servis, dan semuanya ada liftnya. Lihat tuh, proper sekali. Sangat proper. Nah, kita ke atas nih. Dan sekarang kita berada di lantai 2-nya area servis. Di sini lebih banyak lagi liftnya. Di sini ada 14 lift. Jadi mobil yang perlu diangkat-angkat servisnya bisa dikerjain 14 mobil sekaligus di sini. Belum lagi yang pinggir-pinggir nih, masih ada area-area untuk naruh mobil lagi untuk kerjaan-kerjaan yang lebih ringan mungkin. Tapi enak sekali ya, kerjaan mobil apapun untuk urusan mesin, urusan kaki-kaki, macem-macem. Pakai lift itu enak sekali. Ini ada atasnya lagi nih. Nah, di lantai atas ini adalah tempat stok mobil-mobil jualan. Jadi lebih luas lagi sampai depan parkirannya. Ini muat berapa mobil ya? 100. Nah, di lantai atasnya lagi, ini area yang jarang ada di suatu showroom mobil, yaitu body repair. Jadi, Chery Mentari Surabaya itu bisa melakukan body repair juga. Dan ini bagian untuk cat-catnya buat yang ngaduk cat nih. Ya, tuh gunnya juga ada di dalam, siap tembak. Jadi ini merupakan bengkel body repair yang proper ya. Ini ada satu area sendiri namanya beating ya. Digebugin. Jadi urusan ketok-ketok, apa pekerjaan narik-narik, las-las juga di sini, lihat nih. Dan bengkel ini sudah bisa mengerjakan las aluminium karena Chery J6 itu sebagian bodinya tuh ada aluminiumnya. Kerjainnya sini Surabaya. Nah, ini proper nih ovennya. Dia punya 2 unit oven, jadi bisa langsung ngecat langsung di 2 tempat oven sekaligus. Proper. Kita bersih lagi. Mau turun malah naik. Ini adalah rooftopnya. Ya, itu ada kayak hanggar. Jadi ini bisa nyimpen stok mobil juga di sini. Bikin party juga bisa sih. Nah, nggak grand openingnya di sini ya? Tapi nggak apa-apa, lebih proper di bawah. Yuk kita ke bawah.
besar yang pernah ngomong tidak benar. Ini J6 ada yang bohong. Ada spesifikasi yang bohong di J6 ini. Katanya tulisannya 0 ke 100 km per jam dalam setengah detik itu bohong. Karena nyatanya 5,9 detik. Wah. Ya, ini nih saya ada sendiri, saya tes langsung pakai alat yang dipercaya juga. Nih, 5,9 detik. Jadi kalau misalnya lo Mobi bilang dari 1 sampai 10 nilainya berapa lo Mobi? Kenapa nanya di depan orang-orang apa sih? Ini saya mau menambah pressure untuk Anda lagi. Ya. Ini yang tenang-tenang aja. Selamat atas pembukaan showroom barunya Cherry Ferrari Surabaya. Luar biasa ya, terima kasih atas undangannya ke sini dan mudah-mudahan sukses banyak lagi mobil Cherry di Surabaya. Nah, sekarang kita bersama dengan Pak Jeng Suo. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Luar biasa dari Cherry, Ya. Asisten Presiden Direktur. Dan luar biasa, ini showroom megah sekali dan kita sambil duduk, Pak. Ya, sambil duduk. Megah sekali dan ini sudah berapa banyak showroom sekarang di Indonesia? Ini mungkin udah showroom ke berapa nih? Puluhan? Ya. Kalau kita mulai operasi udah 51 showroom. 51? Ya, selalu Indonesia. Kalau grand opening officially termasuk hari ini yang di Surabaya, Mandali, Cherry sudah 43 showroom. Oke. Ya, sudah official grand opening. Ya. Oh, banyak sekali. Jadi sebenarnya di Indonesia tuh target penjualannya itu berapa banyak Cherry di Indonesia? Ya, jadi kalau Desember kita kira-kira udah bisa ada 1.000 unit sebulan. Ke tahun 2025 kita lagi coba jual 2.000 sampai 3.000 setiap bulan. Waduh, 2.000 sampai 3.000 tiap bulan? 2.000 sampai 3.000. Sampai Desember tadi, Desember ini aja sudah 1.000? Desember ini kita kira-kira bisa ada 1.000. Oke. Bisa ada 1.000. Untuk yang internal combustion, yang ICE dan yang EV, sekarang banyakkan mana penjualannya? Sekarang kita sebelum J6 kita memang 60-40%. 60-40. Ya, jadi yang ICE Cherry masih 60%. Bulan November, akhir November kita baru launching Cherry J6. Dia feedbacknya dari marketnya lumayan bagus. Jadi kalau estimasi kita di Desember udah pulang balik. Ya, bulan balik. Sudah balik, jadi 60-40-nya terbalik. 60-40 ya. Berarti kan orang Indonesia seneng EV itu. Ya. Enggak, juga gini, Cherry J6 itu mobilnya menarik, Pak. Ya. Mobilnya menarik, mobilnya bagus, kencang, multifungsi. Ya. Itu yang bikin orang tertarik. Nah, tapi yang saya penasaran itu, begitu banyak orang Indonesia, pengusaha di Indonesia yang pengen bikin showroom Cherry ya. Ya. Sebenarnya apa syaratnya untuk membuat showroom Cherry? Apakah harus investmentnya minimal berapa? Apa luasan showroomnya itu berapa besar? Syaratnya itu apa? Ya, itu yang kita konsisten lagi tanpa dealer baru karena kita juga harus sesuai komitmen janji kita akan develop after sales sama customer experience yang paling lengkap sama bagus untuk customer Indonesia. Jadi kalau kita mau join buka Cherry showroom baru, pertama kita harus lihat facility bentuk after sales ya sama spare part. Jadi gitu. dibuat dulu desainnya seperti apa? Iya, kita harus ada cukup banyak service working day untuk jasa mobil. Baru kita sama lokasinya accessible. Jadi seperti Cherry Surabaya Barat, ya jalan infrastrukturnya gampang. Jadi customer kalau mau service atau gimana datang ke sini nggak susah. Aksesnya. Ya, aksesnya juga kita pikir. Oke. Sekarang kalau mau buka showroom Cherry, kita apply ke Cherry, itu ngantri.
Hah? Ya. Iya, benar itu. Ya benar. Hah? Jadi sekarang kita kerjasama yang kita mau buka dari dulu kita penjualan dulu kan. Dari sekarang kita ada beberapa daerah customer kita ada WhatsApp group. Customer juga bilang, oh udah mulai anjling. Soalnya soalnya penjualan sama populasi naik cepat. Naik cepat. Ya, jadi itu juga tanggung jawab kita harus tambah delivery. Di daerah mana kita tambah facility after sales untuk customer lebih nyaman, lebih convenient. Itu. Nah, maksudnya queuing ini kita queuing untuk kalau mau buka dealer itu sudah mengantri orang mau buka dealer itu. Ya, sudah. Tapi kita pilih yang cocok, pilih yang cocok seperti ya? yang Cherry Surabaya Barat yang showroom ini. Nggak sembarangan ya. Ya. Tadinya mau nanya, sebenarnya marginnya seberapa besar ya kalau punya showroom? Tapi dijawab nggak kalau ditanya itu? Itu rahasia. Ya, itu yang kita pasti rasional, tapi yang paling penting kita kerja sama dealer biar bisa kasih experience ke customer paling bagus. Experience Experience-nya nomor satu. Ya, itu yang nomor satu yang kita cari business partner. Oke, thank you so much, Pak. Ya, thank you. Congratulations dealer barunya di Surabaya Barat. Oke, thank you, Pak. Nah, sekarang kita bersama dengan Bu Adel. Halo Bu Adel. Beliau ini yang ngurusin showroom ini, operasionalnya luar biasa. Melihat investment segini besar untuk jualan mobil yang menurut Om Mobi itu agak tidak menentu. Nggak menentu barangnya pasti akan ada terus atau tidak. Nggak menentu akan ada mobil apa saja yang akan datang nanti. Apakah selalu menarik untuk dijual. Itu dan pengusaha kayak Bu Adel udah menyiapkan fasilitas segini besar. Apa pertimbangannya mau invest segini besar dan mempertaruhkan investment segini besar ke Cherry? Jadi kalau invest kan bukan saya personally ya. Jadi bersyukur juga maksudnya keluarga udah mempersiapkan fasilitas ini bisa saya teruskan. Kenapa Cherry? Sebenarnya kebetulan zaman sekarang banyak nih brand-brand yang masuk ke Indonesia. Jadi sebagai investor istilahnya kan kita juga nyari nih produknya gimana sih, servisnya gimana sih. Servisnya juga bukan dari kitanya ya maksudnya, dari manajemen brandnya gitu. Dari Cherry. Jadi pas waktu kita nyari-nyari mana nih yang kira-kira bisa tahan di Indonesia lah istilahnya, karena saingan pasti banyak. Brand semua banyak pasti saing, mobil Jepang, Cina, nggak tahu ada lagi apa nanti yang masuk Eropa kan tetap ada. Pasti cari prinsipal yang kuat. Iya betul. Jadi ya nyarinya mana sih yang sustainable bisa long term gitu. Jadi kalau misalnya kenapa sih kita ngeliat, karena ya produknya Cherry ada unggulannya. Kita lihat manajemennya juga kita bisa grow bersama. Ya tiap brand pasti kan ada operasionalnya beda-beda, polisinya beda-beda. Nah kalau yang Cherry ini saya lihat masih berkembang juga, jadi bisa belajar bareng istilahnya gitu untuk berkembang bareng. Jadi kenapa mau investasi sama Cherry ya karena kita lihat sustainable untuk kedepannya, long termnya investasinya gitu untuk kita tanam di Indonesia dan di Surabaya ini. Iya. Ini kadang ngeliat gini kalau dihitung-hitung kasat mata aja, ini mah ratusan miliar ini nih. Wah, invest ratusan miliar untuk kepada, makanya ternyata dipilih bener. Prinsipal yang tepat tuh apa? Ada Cherry, prinsipal yang tepat. Memang Om Mobi juga sudah pernah ke sana, ke Wuhu. Melihat fasilitas besar sekali, dan Cherry ternyata nggak melulu bikin mobil, mereka juga bikin produk-produk lainnya. Jadi bisa saling menutupi. Makanya luar biasa. Udah pernah ke Wuhu sana? Belum, kemarin kan yang diundang kemarin saya lagi nggak bisa, jadi om saya yang datang. Nanti next harus lihat ke sana. Luar biasa sekali Cherry. Waktu itu pertama kali ngeliat mobil ini juga di sana. Di sana, iya. Saya belum, ini saya ngeliat pas baru masuk Indo, baru ngeliat kemarin di Gias. Nah kalau secara operasional showroom gini, ini kan ada 3 macam bisnis nih sebenarnya. Kan ada sales, ada service, ada spare parts. Sama plusnya sebenarnya body paint and repair. Body paint itu kayak plus. Dibilangnya 3S plus. Nah, itu. 3S plus, nah itu
masing-masing punya itu divisi sendiri kan berarti ya. Betul. Kalau spare part berarti mesti ngestok spare parts. Betul. Kalau spare part jadi kebanyakan kalau kita atur spare part part mana sih yang biasa fast moving istilahnya itu sebisa mungkin kita stok karena customer masuk bisa aja kan namanya fast moving kan kita harus ada stok sedikit ya. Yang slow moving mungkin stoknya nggak harus sebanyak itu. Ya. Jadi aturnya seperti itu aja. Apalagi kan main body repair. Ya. Kalau body repair itu pasti banyak parts-parts yang slow moving. Betul. Atau nggak moving sama sekali kayak body parts ya kan. Kayak apa parts-parts yang nggak mesti diganti berpuluh-puluh tahun. Betul. Itu biasanya kalau pesen itu berapa lama barangnya bisa datang? Tergantung partsnya sih dan itu tergantung ketersediaan dari manajemen Cherry-nya juga sebenarnya. Jadi ada kok yang kayak cepat beberapa hari mungkin udah bisa nyampe Surabaya karena kebetulan dikirim dari Indonesia. Jakarta. Nah tergantung juga dari Cinanya dikirim ke Indonesia dari Jakarta terus dikirim ke Surabaya. Jadi bilang kalau ada yang cepat bisa 1 minggu juga mungkin udah nyampe ke sini. Ada juga mungkin yang harus berapa bulan nunggu gitu. Tapi yang saya bilang tadi kalau yang fast moving kebanyakan sih pasti udah ready di Indonesia. Sekarang untuk servis listrik juga. Iya. Itu teknisinya itu dilatih langsung oleh Cherry juga? Betul. Jadi semua teknisi kita dari servis bahkan sales juga sebenarnya di training sama Cherry. Ya, jadi biar udah ada standarnya nih seperti ini gitu. Nah, karena kalau ini kan buat orang Indonesia ini binatang baru nih, ya kan listrik nih kan mekanik-mekanik dulu mereka sekolah nggak diajarin beginian nih, itu semuanya dilatih oleh Cherry ya. Betul. Jadi udah semuanya teknisi-teknisi servis, sales kita semuanya itu udah ada standar training dari Cherry-nya udah dikasih gitu. Kalau alat-alatnya gimana? Ada alat spesial nggak untuk ngetesan mobil listrik? Ada, jadi ada alat-alat spesialnya untuk pas servis ya. Ada alat-alat khusus untuk mobil listrik. Harus invest juga tuh ya? Betul, harus. Namanya bisnis kan, tapi semua pasti ada yang harus diinvestasi, ada juga risknya gitu. Ada juga resikonya, iya. Tapi luar biasa. Enggak, karena dari dulu penasaran nih kok orang kok berani sih invest showroom mobil ini. Emang untungnya seberapa sih? Untung margin beli mobil itu berapa sih? Aduh. Oke, gini. Artinya kalau sudah berani menginvest gini besar pasti returnnya pasti cukup ya. Cukup, kalau cukup dibilang cukup mah cukup. Kita kan juga sebenarnya sebagai pembisnis istilahnya mau untung sebesar-besarnya. Ya, tapi kalau misalnya melihatannya untung atau mungkin ada yang mau buka bisnis mobil gitu ya penontonnya ini. Mungkin otomotif itu bukan suatu bisnis yang mungkin margin atau keuntungannya paling besar dibanding bisnis-bisnis lain yang tersedia ya. Udah gitu barangnya, stoknya tuh harganya mahal banget lagi. Tapi kalau namanya untung pasti tetap ada untung. Kalau enggak kita nggak mau iyalah. Jadi tetap mencukupi keuntungannya. Tapi kenapa sih kita mau otomotif atau kita mau bikin brand Cherry itu karena ya itu yang tadi saya bilang long term investment. Kan resikonya tuh adalah sebenarnya di prinsipal. Prinsipalnya kalau dia tahu-tahu stoknya susah deh. Betul. Stoknya susah, terus stok kebanyakan juga bisa menjadi problem. Stok kebanyakan, ya dikirimin. Ini consignment apa bayar dulu sih? Kita bayar dulu, nanti dikasih. Nanti dikasih unitnya. Ya sama aja kayak jual beli barang HP semuanya gitu. Tapi kan ada kredit apa juga gitu kan. Ada ininya. Kita kan dealer pun ada ininya, bukan kredit sih saya, tapi ada financialnya. Ada kredit line, ya ada. Biasanya sih prinsipal kasih cuma berapa lama gitu kan. Harus buru-buru ngabisin barang. Betul. Garansinya banyak. Nah ini Cherry keunggulan nih, lifetime battery, waranti ada, bensinnya warantinya 1 juta kilometer. Belum pernah ketemu mobil 1 juta kilometer. Keunggulannya itu makanya Cherry pun sendiri berani ngasih waranti yang di luar nalar lah biasa orangnya bilang gitu. Itu sebenarnya keunggulan dari Cherry, berani ngasih situ berarti kan kita tuh confident sama produknya gitu. Iyalah, prinsipalnya aja berani ya kan? Iya. Padahal kalau klaim garansi kan prinsipalnya bayar. Iya. Oke, terima kasih Bu Adel. Selamat atas pembukaan showroom barunya. Ini keren sekali, lengkap sekali, komplit. Pokoknya apabila Anda tinggal di Surabaya, kalau mau beli Cherry, datangnya ke sini. Cherry Mentari Surabaya. Thank you. Sebenarnya cukup terjawab. Kenapa orang mau invest showroom kayak gini? Ini ratusan miliar udah pasti.
untuk mempercayakan satu brand karena memang layak dipercaya itu brandnya, si Chery-nya. Prinsipal itu penting untuk punya showroom. Marginnya berapa, investment balik modal berapa, ya semua tergantung akhirnya kondisi market dan prinsipalnya. Tapi yang pasti berarti Chery dipercaya oleh pengusaha-pengusaha dealer dan udah jelas juga Chery ini dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Orang-orang pada beli mobil ini. Jadi penasaran J6 gitu, pengen J6. Cuma Om Fitra udah beli sih. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobil dan Sobi apabila belum, berikut tekan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Selamat sekali lagi untuk pembukaan showroom Chery Mentari Surabaya.